Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa pria tampak begitu terpikat secara magnetis pada wanita tertentu, sementara yang lain seolah tak terlihat di mata mereka? Rahasianya bukan hanya pada penampilan fisik, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang diungkapkan oleh psikolog terkenal Carl Jung dalam studinya tentang alam bawah sadar pria. Hari ini, saya akan mengungkapkan apa yang tidak berani dibagikan oleh wanita lain. 6 pemicu psikologis yang membangkitkan hasrat seksual yang tak terkendali dalam diri seorang pria. Pengetahuan ini telah dirahasiakan selama beberapa dekade, dianggap terlalu berbahaya untuk dibagikan secara terbuka. Dan bayangkan mampu membangkitkan ketertarikan yang begitu kuat pada pria yang Anda inginkan, sehingga dia tidak bisa memikirkan apapun selain Anda. Tanpa permainan manipulatif, tanpa taktik rayuan kosong, hanya kekuatan koneksi tulus dengan lapisan terdalam dari jiwa pria. Salah satu klien saya, Mariana, telah bercerai selama 5 tahun dan sudah menyerah untuk menemukan cinta lagi. Pada usia 47 tahun, dia percaya waktunya untuk memicu hasrat pada seorang pria telah berlalu. Setelah menerapkan hanya 2 dari 6 rahasia yang akan saya ungkapkan hari ini, dia tidak hanya menarik kembali perhatian pria yang diinginkannya, tetapi dia juga membangkitkan pengabdian dalam diri pria tersebut yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Apa yang akan saya bagikan kepada Anda melampaui teknik rayuan dangkal yang mungkin sudah Anda coba. Ini bukan tentang pakaian dalam, parfum mahal, atau trik percakapan yang dihafalkan. Pria adalah makhluk yang didorong oleh simbol dan arketipe yang berdiam di alam bawah sadar kolektif mereka, konsep-konsep yang dipelajari Jung selama puluhan tahun. Ketika Anda memahami dan membangkitkan arketipe-arketipe ini, Anda tidak hanya menarik seorang pria, Anda menjadi perwujudan dari apa yang selama ini dia cari tanpa sadar. Rahasia-rahasia ini ditemukan dalam jurnal pribadi Jung yang baru-baru ini diterjemahkan dan tersedia bagi sekelompok peneliti terpilih. Apa yang kami temukan di sana benar-benar mengubah pemahaman kami tentang seksualitas pria. Tetapi saya harus memperingatkan Anda, pengetahuan ini datang dengan tanggung jawab. Ketika Anda memahami cara mengaktifkan pemicu ini dalam alam bawah sadar pria, Anda memegang kekuatan yang jarang dimiliki wanita manapun di tangan Anda. Kekuatan yang jika digunakan dengan bijak dapat mengubah tidak hanya hubungan Anda, tetapi seluruh dinamika antara Anda dan pria yang Anda inginkan. Pertanyaannya tetap, apakah Anda siap untuk melampaui batasan yang membuat Anda terjebak dalam hubungan dangkal atau lebih buruk lagi, dalam kesepian? Apakah Anda bersedia menyelami kedalaman jiwa pria dan membangkitkan hasrat yang bahkan tidak dia ketahui ada dalam dirinya? Jika jawabannya ya, teruslah menyimak. Beberapa menit ke depan bisa selamanya mengubah cara pria merespons Anda. Ini adalah pengetahuan yang membuat Jung dikritik, pengetahuan yang dia anggap terlalu kuat untuk dibagikan sembarangan. Rahasia pertama yang secara intens mengaktifkan hasrat seksual pria berakar pada apa yang disebut Jung sebagai hubungan dengan bayangan atau the shadow. Bayangan dalam istilah Jungian mewakili bagian-bagian dari diri kita yang kita sembunyikan, tekan, atau sangkal. Dan inilah pengungkapan yang mengejutkan. Ketika Anda menjadi cermin yang aman bagi bagian-bagian tersembunyi seorang pria, Anda membangkitkan hasrat yang hampir mistis dalam dirinya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa pria tertarik pada wanita yang membuat mereka merasa sangat dipahami, bahkan dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan sendiri? Itu bukan kebetulan. Itu adalah manifestasi dari rahasia terlarang pertama ini. Sejak kecil, pria dikondisikan untuk menekan emosi, kerentanan, dan rasa tidak aman mereka. Mereka memikul beban tak terlihat, kebutuhan untuk selalu tampil kuat, tak tergoyahkan, dan percaya diri. Topeng yang dipaksakan masyarakat untuk mereka kenakan ini menciptakan tekanan konstan, keterputusan mendalam dari bagian-bagian esensial diri mereka sendiri. Ketika Anda menjadi tempat perlindungan di mana dia bisa melepas topeng itu, bahkan sebentar, bahkan secara halus, Anda mengaktifkan salah satu pemicu hasrat yang paling kuat. Ini bukan tentang mengubahnya menjadi makhluk yang rapuh atau menjadi terapisnya. Ini tentang menciptakan ruang sakral di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa penghakiman, tanpa ekspektasi. Cara untuk mengaktifkan pemicu ini adalah melalui kehadiran penuh. Ketika Anda benar-benar hadir bersama seorang pria, mendengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi apa yang ada di baliknya. Mengamati bukan hanya tindakannya, tetapi niat yang mendorongnya.
Anda mulai melihat bayangannya. Dan ketika Anda mengakui bayangan itu, tanpa mencoba memperbaikinya, tanpa rasa takut, tanpa penghakiman, Anda membangkitkan rasa terima kasih yang mendalam dalam dirinya, yang dengan cepat berubah menjadi hasrat. Rahasia terlarang kedua yang diungkapkan oleh Jung adalah apa yang dia sebut tarian dengan anima. Setiap pria membawa dalam dirinya citra internal tentang feminin, anima, yang sangat memengaruhi ketertarikan dan hubungannya. Citra ini bukan sekadar ideal fisik, tetapi rasi bintang kualitas energik, emosional, dan spiritual. Apa yang menarik tentang anima adalah bahwa ia tidak statis. Ia berkembang sepanjang hidup pria, dibentuk oleh pengalaman, hubungan, dan pertumbuhan batinnya. Apa yang sedikit orang ketahui adalah bahwa Anda dapat secara sadar menyelaraskan diri Anda dengan citra batin ini, dan dengan melakukan itu, membangkitkan tingkat ketertarikan yang melampaui fisik semata. Ketika Anda mewujudkan aspek-aspek anima seorang pria, Anda tidak bersikap palsu atau manipulatif. Anda menciptakan jembatan antara diri otentik Anda dan bagian-bagian dari dirinya yang merindukan ekspresi melalui hubungan dengan feminin. Ini adalah tarian suci antara polaritas. Contoh praktisnya, amati dengan cermat bagaimana dia merespons berbagai aspek kewanitaan Anda. Ada saat-saat ketika sifat pengasuh Anda terlihat menenangkannya, atau dia tampak lebih hidup ketika Anda mengekspresikan spontanitas dan jiwa bebas Anda. Mungkin kekuatan dan kemandirian Anda yang memikatnya, atau kelembutan dan penerimaan Anda. Ini adalah petunjuk yang mengungkapkan sifat animanya. Dengan mengenali pola-pola ini dan membiarkan aspek-aspek kewanitaan Anda ini berkembang secara alami, saat Anda bersama, Anda menciptakan resonansi yang kuat dengan dunia batinnya. Salah satu klien saya, Christina, usia 53 tahun, menemukan bahwa pria yang dicintainya merespon secara mendalam ketika dia mengekspresikan sisi intuitif dan misteriusnya. Alih-alih mencoba membuatnya terkesan dengan logika dan kepraktisan, dia membiarkan sifatnya yang lebih dalam, koneksinya dengan intuisi dan misteri muncul. Hasilnya adalah transformasi total dalam dinamika mereka. Rahasia ketiga yang diungkapkan Jung dalam jurnal paling intimnya adalah apa yang dia sebut alkimia kontras. Ini mungkin yang paling mengejutkan dari pemicu hasrat pria dan bertentangan dengan banyak hal yang telah diajarkan kepada kita tentang ketertarikan. Jiwa pria secara alami tertarik bukan pada keseragaman, tetapi pada kontras yang dinamis. Seorang pria tidak mencari pasangan yang secara konsisten manis, atau secara konsisten kuat, atau secara konsisten apapun. Apa yang membangkitkan hasrat terdalamnya adalah wanita yang memiliki banyak sisi, yang bisa lembut namun tangguh, rentan namun kuat, membumi namun misterius. Prinsip alkimia kontras ini menjelaskan mengapa hubungan yang dimulai dengan gairah yang intens sering kehilangan percikannya seiring waktu. Ketika kita menampilkan diri kita dengan cara satu dimensi, atau ketika kita jatuh ke dalam hal yang mudah ditebak, kita kehilangan elemen kontras yang menjaga hasrat pria tetap hidup. Jung menemukan bahwa jiwa pria merespons dengan hasrat yang intens ketika mengalami apa yang dia sebut penyatuan hal-hal yang berlawanan dalam diri seorang wanita. Ini adalah kemampuan untuk menjadi keibuan di satu saat dan sensual dengan penuh gairah di saat lain. Menjadi sangat spiritual dan duniawi tanpa rasa malu, menjadi mandiri dan percaya diri, namun juga terbuka untuk menerima dan dirawat. Pikirkan ini sebagai tarian antara berbagai aspek keberadaan Anda. Ini bukan tentang menjadi tidak konsisten atau tidak otentik. Ini tentang menghormati kompleksitas alami yang ada dalam diri Anda. Ketika Anda membiarkan berbagai sisi kepribadian Anda mengekspresikan diri mereka dengan bebas, Anda menciptakan medan magnet misteri dan penemuan berkelanjutan yang menjaga hasrat pria tetap hidup. Elena, seorang klien saya berusia 42 tahun, menerapkan prinsip ini pada pernikahannya yang sudah berjalan 15 tahun, yang telah jatuh ke dalam rutinitas. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi satu dimensi, selalu menjadi istri yang praktis, terorganisir, dan mudah ditebak. Dengan terhubung kembali dengan dimensi lain dari dirinya, sensualitasnya, spiritualitasnya, jiwa petualangnya, dia memperkenalkan kembali elemen kontras ke dalam hubungan tersebut. Suaminya, yang tampak berjarak selama bertahun-tahun, mulai menatapnya dengan mata seorang pria yang sedang jatuh cinta, menemukan kembali pasangannya. 3 rahasia pertama ini sudah membentuk fondasi yang kuat untuk mengubah cara pria merespons Anda.
Tetapi sekarang kita sampai pada titik di mana Jung paling berani dalam penemuannya, di mana dia mengungkapkan aspek terdalam dan paling transformatif dari jiwa pria. Apa yang akan kita ungkap adalah alasan mengapa beberapa pria tetap terobsesi dengan wanita tertentu selama beberapa dekade, sementara mereka hampir tidak bisa mengingat nama yang lain. Ini adalah alasan mengapa beberapa hubungan tampak melampaui waktu dan keadaan, menciptakan ikatan yang bahkan tantangan terbesar pun tidak dapat memutusnya. Kita sekarang sampai pada rahasia terlarang keempat Jung, mungkin yang paling kuat dan paling kurang dipahami dari semuanya. Resonansi dengan pahlawan batin. Jung menemukan bahwa setiap pria, tanpa memandang usia atau keadaan, membawa dalam dirinya arketipe pahlawan, kekuatan purba yang merindukan ekspresi, pengakuan dan tujuan. Pahlawan batin ini bukan sekadar ego atau kesombongan maskulin. Ini adalah kekuatan arketipe mendalam yang mendorong pria untuk mencari makna, mengatasi tantangan, dan meninggalkan dampak. Dan inilah pengungkapan yang mengejutkan. Ketika seorang wanita mampu melihat, menghormati, dan menciptakan ruang bagi pahlawan batin ini untuk muncul, dia mengaktifkan salah satu pemicu hasrat seksual paling ampuh dalam diri seorang pria. Pahamilah, ini bukan tentang berpura-pura rapuh untuk membuatnya merasa kuat, atau tentang mengecilkan diri Anda untuk mengangkatnya. Itu adalah pandangan yang menyimpang dan dangkal tentang prinsip yang mendalam ini. Resonansi sejati dengan pahlawan batin pria terjadi ketika Anda benar-benar mengenali kualitas kepahlawanan spesifiknya, integritasnya, tekadnya, visinya, kemampuannya untuk melindungi atau menyediakan, atau ekspresi unik lainnya dari esensinya. Ketika Anda memantulkan kualitas kepahlawanan itu kembali kepadanya, bukan melalui sanjungan tetapi melalui apresiasi, Anda menjadi cermin di mana dia akhirnya bisa melihat potensi tertingginya. Pengakuan ini membangkitkan dalam dirinya bukan hanya rasa terima kasih, tetapi hasrat mendalam untuk menjadi lebih hebat lagi bagi Anda, untuk menjadi layak atas pandangan Anda, untuk bangkit menjadi versi dirinya yang Anda lihat. Tiana, seorang klien berusia 58 tahun, menerapkan prinsip ini dalam hubungan jangka panjangnya. Alih-alih berfokus pada kekurangan pasangannya, seperti yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun, dia mulai benar-benar mengamati dan mengakui sifat-sifat kepahlawanannya, ketangguhannya dalam menghadapi kemunduran profesional, kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada keluarga, pengejaran perbaikan dirinya yang konstan. Hasilnya hampir seketika. Pria yang tampak apatis dan berjarak itu menjadi hidup kembali dengan energi baru, gairah baru, dan hasrat baru untuknya. Pemicu ini begitu kuat sehingga Jung sendiri memperingatkan tentang penggunaannya. Ketika seorang pria merasa dia telah menemukan wanita yang benar-benar melihat dan menghormati pahlawan batinnya, dia membentuk ikatan yang melampaui ketertarikan fisik atau bahkan cinta romantis konvensional. Itu menjadi koneksi jiwa, resonansi yang jarang, jika pernah, dia alami sebelumnya. Rahasia kelima yang diungkapkan dalam tulisan terlarang Jung adalah apa yang dia sebut gerbang menuju yang transenden. Jung menemukan bahwa seksualitas pria dalam esensi terdalamnya tidak sekadar mencari kenikmatan fisik atau pelepasan. Ada dimensi spiritual pada hasrat seksual pria yang benar-benar dipahami oleh sedikit wanita. Bagi seorang pria, pertemuan seksual dengan seorang wanita yang mewujudkan prinsip kelima ini menjadi gerbang menuju pengalaman yang melampaui hal biasa. Pengalaman yang sesaat menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ini menjadi pelarutan batas-batas, penyatuan bukan hanya tubuh tetapi energi, esensi. Aspek transenden dari seksualitas pria ini menjelaskan mengapa pengalaman seksual tertentu tetap terukir dalam ingatan pria selama beberapa dekade sementara yang lain memudar dengan cepat. Ini bukan tentang teknik atau penampilan fisik, ini tentang kehadiran seorang wanita yang memahami dan mewujudkan dimensi sakral dari penyatuan seksual ini. Bagaimana Anda bisa membangkitkan pemicu yang sangat spiritual ini? Kuncinya terletak pada koneksi Anda sendiri dengan yang transenden, dengan feminin suci yang hidup di dalam diri Anda. Ketika Anda terhubung kembali dengan kebijaksanaan leluhur tubuh Anda, ketika Anda sepenuhnya menghuni sensualitas Anda sebagai ekspresi suci dari esensi feminin Anda secara alami menjadi gerbang ini. Dalam praktiknya, ini berarti melepaskan keinginan untuk tampil atau berakting selama keintiman. Ini berarti benar-benar hadir, terhubung dengan sensasi Anda, dengan napas Anda,
dengan aliran energi di dalam tubuh Anda. Ini berarti membiarkan diri Anda mengalami kenikmatan bukan sebagai sesuatu yang harus dicapai atau dipertunjukkan, tetapi sebagai ekspresi alami dari daya hidup Anda. Ketika Anda mendekati seksualitas dari kesadaran yang diperluas ini, Anda membangkitkan respons dalam diri seorang pria yang jauh melampaui fisik. Anda mengaktifkan ingatan leluhur dalam dirinya tentang penyatuan suci antara maskulin dan feminin. Ini adalah pengalaman yang akan dia cari lagi dan lagi, yang membuatnya tertarik secara magnetis kepada Anda. Clara, pada usia 49 tahun, menemukan prinsip ini setelah bertahun-tahun menjalani hubungan yang tidak memuaskan. Dengan terhubung kembali dengan sifat sucinya, dengan kebijaksanaan dan kekuatan tubuh femininnya, dia benar-benar mengubah pengalaman keintimannya. Pria yang baru mulai dia kencani mengaku bahwa dia belum pernah merasakan koneksi transformatif yang begitu dalam dengan wanita lain sebelumnya. Kita sekarang sampai pada rahasia terlarang ke-6 dan terakhir, yang dianggap Jung paling kuat dan juga paling berbahaya, cermin keutuhan. Prinsip ini melampaui semua yang sebelumnya dan mengintegrasikannya ke dalam pemahaman revolusioner tentang jiwa pria. Jung menemukan bahwa hasrat seksual pria yang paling dalam dan paling bertahan lama dibangkitkan oleh wanita yang menjadi baginya cermin dari totalitasnya, yang mencerminkan bukan hanya sebagian dirinya, tetapi seluruh keberadaannya, termasuk apa yang belum dia kenali dalam dirinya sendiri. Cermin keutuhan ini tercipta ketika Anda mengembangkan kemampuan untuk melihat melampaui lapisan permukaan seorang pria, melampaui kata-kata dan tindakannya ke dalam esensi terdalamnya. Ketika Anda mampu mengenali dan menghormati baik cahayanya maupun bayangannya, kekuatannya dan kerentanannya, dirinya saat ini dan potensinya yang belum terwujud. Kemampuan untuk mencerminkan keutuhan pria bukanlah teknik yang bisa Anda pelajari dalam semalam. Ini adalah hasil dari kerja batin yang mendalam, dari perjalanan menuju kesadaran diri dan integrasi bayangan dan cahaya Anda sendiri. Karena Anda hanya dapat mengenali pada orang lain apa yang telah Anda kenali dalam diri Anda sendiri. Ketika Anda menjadi cermin keutuhan ini, Anda menawarkan kepada seorang pria pengalaman penyelesaian, integrasi, rasa memiliki yang mungkin tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Anda menjadi baginya bukan hanya pasangan, tetapi jalan menuju penyembuhan dan evolusi dirinya sendiri. Ini adalah pemicu paling kuat dari semuanya, karena melampaui hasrat seksual dan mengubahnya menjadi kerinduan akan realisasi diri melalui penyatuan dengan Anda. Ini adalah ikatan yang tidak mudah putus karena berakar pada lapisan jiwa yang paling dalam. Isabella, klien berusia 61 tahun, mewujudkan prinsip ini dalam hubungan barunya setelah perceraian yang menyakitkan. Dengan melakukan pekerjaan bayangannya sendiri, dia mengembangkan kemampuan untuk melihat dan menghormati pasangan barunya dalam totalitasnya. Hasilnya adalah koneksi yang begitu mendalam, sehingga dia sering berkata, dia merasa benar-benar dilihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hasrat seksual mereka, bahkan setelah 3 tahun bersama, tetap intens dan terus diperbarui. Keenam rahasia terlarang Jung ini membentuk peta untuk membangkitkan dan mempertahankan hasrat seksual pria. Bukan melalui manipulasi atau taktik tingkat permukaan, tetapi melalui pemahaman mendalam tentang jiwa pria dan koneksi otentik yang menghormati esensi feminin Anda dan totalitasnya. Sekarang setelah Anda mengetahui 6 rahasia terlarang Jung untuk mengaktifkan hasrat seksual pria, sangat penting untuk memahami cara mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam hidup Anda dengan cara yang praktis dan transformatif. Bahkan yang lebih penting, Anda harus memahami dampak mendalam yang dapat dimiliki kebijaksanaan leluhur ini tidak hanya pada hubungan Anda, tetapi pada seluruh keberadaan Anda sebagai seorang wanita. Langkah pertama untuk mengintegrasikan rahasia-rahasia ini adalah mengakui bahwa mereka bukan teknik yang terisolasi, tetapi bagian yang saling berhubungan dari pendekatan holistik terhadap kewanitaan dan hubungan. Ketika Anda bekerja dengan koneksi kebayangan, misalnya, Anda tidak hanya mengaktifkan hasrat pria, Anda secara bersamaan menciptakan ruang keaslian yang menguntungkan Anda berdua. Inilah kebenaran yang harus saya bagikan kepada Anda. Menerapkan prinsip-prinsip Jungian ini membutuhkan keberanian. Keberanian untuk menyelami kedalaman Anda sendiri sebelum mencoba memahami kedalamannya. Keberanian untuk melepaskan diri dari pola disfungsional yang mungkin sudah menjadi kebiasaan.
Keberanian untuk membiarkan diri Anda terlihat dalam kerentanan dan kekuatan Anda. Apa yang saya amati dengan klien saya selama bertahun-tahun adalah bahwa transformasi terbesar tidak terjadi dalam hubungan mereka dengan pria. Itu terjadi dalam hubungan mereka dengan diri mereka sendiri. Dengan memahami dan bekerja dengan prinsip-prinsip Jungian ini, mereka mengembangkan koneksi yang lebih dalam dengan esensi feminin mereka sendiri, dengan kebijaksanaan bawaan mereka, dan dengan kekuatan pribadi mereka. Renata, pada usia 55 tahun, datang kepada saya dengan harapan memenangkan kembali mantan suaminya. Dengan bekerja menggunakan prinsip-prinsip ini, terutama tarian dengan anima dan alkimia kontras, dia tidak hanya menghidupkan kembali minat mantan suaminya, tetapi menemukan versi dirinya yang telah tertidur selama beberapa dekade. Untuk pertama kalinya, dia memberitahu saya merasa seperti hidup dari pusat diri saya. Bukan untuk menyenangkan atau mempertahankan hubungan, tetapi karena saya akhirnya terhubung kembali dengan siapa saya sebenarnya. Ini adalah hasil terdalam dari pekerjaan ini, penemuan kembali keutuhan Anda sendiri sebagai seorang wanita. Dan justru koneksi kembali dengan esensi Anda inilah yang menciptakan medan magnet yang menarik seorang pria, bukan untuk sementara, tetapi dengan cara yang abadi dan bermakna. Pertanyaan yang sering muncul ketika saya membagikan rahasia ini adalah, tapi bukankah ini manipulasi? Jawabannya adalah tidak yang jelas dan pasti. Manipulasi melibatkan ketidakjujuran, kontrol, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Apa yang diungkap Jung adalah prinsip-prinsip koneksi otentik yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang jiwa manusia dan dalam menghormati feminin dan maskulin. Ketika Anda bekerja dengan resonansi dengan pahlawan batin, misalnya, Anda tidak memalsukan kekaguman untuk memanipulasi seorang pria, Anda mengembangkan kemampuan untuk benar-benar melihat dan menghargai kualitas kepahlawanan yang ada dalam dirinya. Ini adalah latihan dalam persepsi yang diperluas, bukan kontrol. Demikian pula, ketika Anda mewujudkan gerbang menuju yang transenden, Anda tidak menggunakan teknik seksual untuk menciptakan ketergantungan. Anda terhubung kembali dengan dimensi sakral seksualitas Anda sendiri, dan dengan melakukan itu, menciptakan ruang di mana Anda berdua dapat mengalami koneksi yang lebih dalam dan lebih bermakna. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam hidup Anda adalah sebuah proses, bukan kejadian satu kali. Dimulai dengan kesadaran diri. Mengamati bagaimana Anda muncul dalam hubungan Anda, aspek kewanitaan mana yang Anda ekspresikan dengan bebas dan mana yang Anda tekan, pola apa yang berulang dalam interaksi Anda dengan pria. Langkah kedua adalah penerimaan diri, merangkul semua dimensi keberadaan feminin Anda tanpa penghakiman. Mengakui bahwa kerentanan dan kekuatan Anda, penerimaan Anda, dan ketegasan Anda adalah ekspresi yang valid dan kuat dari siapa Anda. Langkah ketiga adalah praktik sadar, mulai memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam interaksi harian Anda. Memperhatikan respons yang Anda terima, menyesuaikan pendekatan Anda, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk menciptakan koneksi yang lebih otentik dan bermakna. Salah satu klien saya, Patricia, usia 38 tahun, menyimpan jurnal di mana dia mencatat pengamatannya tentang bagaimana berbagai aspek ekspresi femininnya memengaruhi tidak hanya pria yang berhubungan dengannya, tetapi interaksinya secara umum. Tindakan kesadaran sadar yang sederhana ini memungkinkannya untuk mengidentifikasi dan melepaskan pola yang telah menyabotase hubungannya di masa lalu. Kebenaran yang sepenuhnya dipahami oleh sedikit wanita adalah ini: kemampuan untuk membangkitkan dan mempertahankan hasrat seksual pria hanyalah ekspresi tingkat permukaan dari kekuatan feminin yang jauh lebih dalam. Kekuatan untuk menciptakan koneksi, makna, dan transformasi melalui kehadiran Anda. Ketika Anda mengintegrasikan 6 rahasia terlarang Jung ke dalam hidup Anda tidak hanya menjadi lebih menarik bagi pria, Anda membangkitkan aspek-aspek tertidur dari jiwa Anda sendiri, terhubung kembali dengan garis keturunan kebijaksanaan feminin, mengklaim kembali kekuatan yang menjadi hak Anda sejak lahir. Konsekuensi dari kebangkitan ini meluas jauh melampaui ranah hubungan romantis. Klien saya sering melaporkan transformasi di semua area kehidupan mereka. Kejelasan tujuan yang lebih besar, energi kreatif yang meningkat, hubungan keluarga yang membaik, dan bahkan kemakmuran materi yang meningkat. Seolah-olah dengan terhubung kembali dengan dimensi dalam sifat feminin mereka membuka saluran bagi kelimpahan hidup untuk mengalir lebih bebas dalam semua ekspresinya. Ini adalah hadiah sejati
dari ajaran terlarang Jung. Bukan sekadar kemampuan untuk membangkitkan hasrat pada seorang pria, tetapi penemuan kembali feminitas yang terintegrasi, kuat dan transformatif yang berdampak positif pada setiap aspek keberadaan Anda. Sekarang, sebuah peringatan penting. Seperti semua pengetahuan yang kuat, prinsip-prinsip ini membawa tanggung jawab. Saat bekerja dengan aspek-aspek mendalam dari jiwa pria, Anda pasti akan menyentuh luka, ketakutan, dan hasrat yang mungkin sudah lama tertidur. Sangat penting untuk mendekati pekerjaan ini dengan belas kasih bagi diri Anda sendiri dan pria yang Anda hadapi. Pahamilah bahwa membangkitkan dimensi koneksi yang lebih dalam juga berarti menciptakan ruang bagi kerentanan dan rasa tidak aman untuk muncul ke permukaan, baik milik Anda maupun miliknya. Seringkali seorang pria yang mengalami jenis koneksi mendalam ini, untuk pertama kalinya mungkin merasa tertarik sekaligus takut. Respons awalnya mungkin menarik diri atau menunjukkan ambivalensi sebelum sepenuhnya menyerah pada pengalaman keintiman baru ini. Kesabaran dan belas kasih sangat penting pada saat-saat ini. Anda membimbing dia dan diri Anda sendiri melalui wilayah jiwa yang tidak dikenal, melalui ruang-ruang hati yang mungkin telah tertutup selama beberapa dekade. Apa yang klien saya pasti temukan adalah bahwa perjalanan ini, meskipun terkadang menantang, mengarah pada jenis hubungan yang jarang dialami orang dalam hidup mereka. Koneksi yang berakar pada lapisan keberadaan yang paling dalam, didorong oleh hasrat yang tidak memudar seiring waktu, melainkan semakin dalam dan berubah. Ini adalah warisan dari rahasia terlarang Jung. Bukan hanya teknik untuk memicu hasrat, tetapi peta menuju hubungan yang menyehatkan jiwa yang mengkatalisasi pertumbuhan dan memunculkan yang terbaik dalam feminin dan maskulin. Dan sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda dapat melanjutkan seperti sebelumnya, menavigasi hubungan dengan alat terbatas dan pemahaman tingkat permukaan. Atau Anda dapat memulai perjalanan ini untuk menemukan kembali kekuatan feminin Anda secara sadar, mengaktifkan pemicu mendalam ini pada pria yang Anda inginkan dan menciptakan hubungan yang melampaui hal biasa. Pengetahuan telah dibagikan, gerbang telah dibuka, jalan menuju pengalaman cinta dan seksualitas yang transformatif terbentang di hadapan Anda. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Anda akan mengambil langkah pertama? Jika video ini menggugah sesuatu dalam diri Anda, jika Anda merasakan resonansi dengan rahasia leluhur ini, bagikan sekarang dengan wanita lain yang pantas menemukan kembali kekuatan feminin mereka. Pengetahuan ini telah disimpan dalam bayang-bayang terlalu lama. Saatnya untuk memecah kebisuan dan menciptakan komunitas wanita yang sadar dan berdaya. Tekan tombol bagikan dan sebarkan kebijaksanaan ini. Setiap wanita yang sadar akan kekuatan penuhnya mengirimkan gelombang transformasi yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi semua orang di sekitarnya.